Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini setelah kita menyelesaikan salat zuhur berjamaah, kita duduk bersama bersilaturahim, bertatap muka di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki yang kita usahakan setiap harinya Allah jadikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semuanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah hari ini kita berada pada tanggal 4 Muharram. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Meskipun kemarin pas permulaan atau penentuan awal tahun Hijriyah itu berbeda. Karena memang terjadi mendung, maka dijadikan ada istiqmal, yaitu dilengkapi menjadi 30 hari dan satu Hijriyah, 1 Muharram itu jatuh pada hari Senin. Apa artinya? Muharram ini adalah pembuka daripada rentetan-rentetan bulan Hijriyah. Bulan kebanggaannya umat Islam. Kalau kita mungkin lebih apal sama bulan-bulan Masehi. Bahkan banyak di antara kita yang menjadikan kelahiran di bulan Masehi menjadi nama untuk anaknya. Ada orang yang lahir bulan Januari, namanya dikasih Januardi. Dilahirkan di bulan Februari, namanya Febriani. Di bulan Maret, Indomaret. Aneh aja. Bulan April, Apriliani, Juni, Juli, banyak. Agustus, September, Oktober. Masing-masing tuh punya identik. Kenapa? Ada bulan Masehi yang dilahirkan pada saat itu dijadikan momentum dan diabadikan di dalam namanya. Padahal kita ini umat Islam punya bulan Hijriyah. Muharram, Dzulqa'dah. Ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyati, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Mungkin kalau bulan Ramadan doang nama kita, anak kita namain tuh. Ada Muhammad Fulan Ramadan. Kenapa? Lahirnya pada bulan suci Ramadan. Ada nggak anak kita namanya Dzulqa'dah? Namanya jarang ya. Dzulqa'dah ada, cuman jarang. Bulan Mulud. Orang Jawa bilang bulan Mulud. Kalau orang Betawi bulan Sya'ban bilangnya bulan Roah. Nah, ini artinya apa? Kita itu punya bulan-bulan yang menjadi momentum, yang mana di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bahwasanya bilangan bulan
Dalam satu tahun itu jumlahnya 12. Di dalam Al-Quran, di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut, 4 di antaranya terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Apa hurum di sini? Dihormatin, ada kemuliaan, ada keberkahan. Bulan apa aja itu? 3 bererodan, kalau orang Betawi bilang, 1 misandiri. Apa yang bererodan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bererot nih. Hari bulan-bulan berkah nih. Yang misah Rajab. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena Allah letakkan sesuatu di dalamnya yang mungkin banyak di antara kita lalai. Atau enggak memanfaatkan. Atau mungkin lupa dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan-bulan tersebut, sehingga kita nggak bisa mengambil ibrah untuk bisa mengembangkan diri kita dan meningkatkan diri kita dalam bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini bulan Muharram, bulan pembuka daripada rentetan bulan Hijriah. Di bulan Muharram ini yang dikatakan ada peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang sangat, yang pertama dibilang sedih ya sedih, tapi dibilang senang ya senang. Yaitu yang terjadi bagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabat pada saat itu. Ketika turun perintah untuk berhijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Yathrib, kemudian menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena di kota Mekah udah nggak bisa lagi dakwah. Sahabat-sahabat semuanya perdagangannya itu diblokade semuanya. Diembargo. Dicaci maki mereka. Perdagangan diputus. Nggak boleh terjadi yang namanya hubungan perdagangan antara kaum muslimin. Nggak boleh. Nggak boleh barang masuk ke dalam mereka. Mereka nggak boleh jual kepada orang lainnya. Sahabat banyak yang disiksa, banyak yang dicaci maki. Turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah. Sedih, kenapa? Karena hijrah itu bukan pindah kayak kita pindah rumah dengan nyewa pick up. Apa aja kita angkut. Kasur kita angkut, kulkas kita angkut, AC kita copotin, apa setelang piring kita angkut juga, kita miringin atau biar pada sampai toren air dibawa juga masih. Itu pindah, bukan hijrah. Tapi hijrah ini adalah meninggalkan sesuatu yang tadinya ini tidak baik menuju yang lebih baik, dalam artian dalam sisi dakwah. Rasulullah disuruh meninggalkan tempat kelahirannya. Siapa sih yang gak sedih ketika tempat kelahirannya dia terusir dari tempat itu? Kita ini kadang-kadang tinggal di tempat mungkin mohon maaf padat penduduk. Kayak saudara kita yang ada di Tambora, di Jakarta Barat. Yang mungkin setiap harinya terjadi ada kebakaran, atau ada banjir, atau ada air tergenang dan lain sebagainya. Ketika pemerintah datang untuk dialokasi, mereka mengatakan apa? Biarin dah di sini aja. Namanya tempat lahir kita, enak udah. Tapi kan banjir Bu, di sini nggak apa-apa, banjir cuman berapa kali sih setahun, begitu ngomongnya. Bu, nanti pindah direlokasi di sana aja Bu, enak. Rumahnya tingkat segala macam, enggak enakan di sini juga dah. Kita dagang udah enak, langganannya udah ada. Ntar kalau di sana langganannya siapa? Namanya tempat tinggal kalau terusir nggak ada yang enak. Ini jamaah yang perantau, sebahagia apapun di Jakarta, tapi tetap kembalinya ke kampung daerah masing-masing. Pasti itu pasti bakal balik. Sebahagia apapun di Jakarta, tetap tempat yang paling indah, tempat di mana dilahirkan. Begitu juga dengan kita semuanya. Tempat lahir dari kecil kita di situ diusir oleh mereka. Oleh kafir Quraisy, pindah. Tidak membawa apa-apa, berbeda dengan orang pindahan. Pindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi apa? Ketika perpindahan ini diketahui,
hijrah ini diketahui oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, mereka membuat sayembara, yang bisa menangkap Muhammad akan kami berikan 100 ekor unta. Yang bisa menangkap Muhammad dalam perjalanannya pindah ke kota Yathrib, sekarang Madinah Al-Munawwarah, kami akan hadiahi 100 ekor unta. Dijaga rumahnya. Dijaga. Rumah beliau dijaga tuh. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Di dalam ada 2 orang doang. Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil menantunya. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, tempatin tempat tidur saya. Tidur di sini. Karena orang-orang di luar ini lagi mengincar saya untuk membunuh saya. Mantu yang alim, mantu yang taat, disuruh tidur oleh mertuanya karena terancam untuk dibunuh. Mau tidur. Bayangin kalau mertua kita suruh begitu. Ini jamaah punya mertua. Lagi diancam terbunuh. Di luar udah ada pembunuhnya. Di luar udah kelihatan. Nanti tidur sini ganti nani ya. Nanti kan mantu. Ganti nani ya mertua. Jangan dah beda. Babe aja kan babe udah tua. Dibegituin sama kita mantu. Jangan babe aja dah. Kan babe yang diincer. Enggak, babe yang diincer lo gak bakal dibunuh. Enggak, kalau dibunuh aneh gimana? Tapi Sayyidina Ali tidur di situ. Gantiin tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga itu rumahnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keluar. Beliau membacakan apa? Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditutup kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ditutup semuanya oleh Allah Ta'ala. Mata mereka melek tapi mereka nggak ngelihat. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami bikin mereka melek, cuman mata mereka nggak ngelihat. Keluar Sayyidina Abu Bakar, jalan aja keluar. Mereka pada ada ngelek gitu. Tapi nggak pada ngelihat. Kan lucu ya, melek doang. Kayak kita ada di sini di majelis nih, matanya melek tapi pikirannya kemana-mana ada. Ada yang lagi melek begini. Pikirannya soto ayam apa soto Betawi nih. Galau nih. Duit 35.000 doang nih. Demikian. Nah itulah tantangannya Rasulullah SAW. Sampai tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Menjadi tonggak daripada mulainya penyebaran agama Islam secara luas. Dan dengan itu diteruskan setelah Rasulullah wafat. Diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sampai 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam pada zaman itu. Dimulai di bulan Muharram. Dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin lah yang pertama kali menjadikan bulan Muharram ini sebagai permulaan daripada tahun Hijriyah. Siapa yang mulai? Sayyidina Umar. Yang menjadikan Muharram sebagai tonggak pertama kali tahun Hijriyah. Tahun Hijriah itu dihitung semenjak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian yang terjadi sampai sekarang ini. Walhasil kita sekarang ini di bulan Muharram apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhijrah juga? Pindah ke sono kemari dan lain sebagainya? Tidak, tapi kita memaknai hijrah dalam hati kita. Yaitu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana niat kita. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap amal itu tergantung bagaimana niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hijratu ilad dunya yusibuha. Kalau seandainya dia hijrah itu cuman karena dunia, ya. Wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulihi. Hijrahnya itu tujuannya Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya bakal kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Segala gerak-gerik kita, mobilitas kita selama ini yang kita lakukan, niatnya Allah dan Rasulnya, nyari kerja atau nyari rezeki karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa Ustadz? Allah dan Rasulnya.
Karena kita pengen nafkahin daripada keluarga kita, dan itu merupakan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rezeki yang kita cari dapat, dan juga gerak mobilitas kita itu dihitung sebagai ajrun 'ala Allah. Dihitung sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya lillahi wa rasulih. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, kalau seandainya dia hijrahnya itu karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang dia nikahinya, maka hijrahnya itu untuk dunia yang dia cari atau perempuan yang dia nikahin. Maksudnya apa? Ya udah sebatas itu. Dia berubah begini menjadi lebih baik karena perempuan yang ingin dia nikahi. Setelah dia dapat tuh perempuan itu, maka hijrah itu nggak berlaku lagi buat dirinya. Kenapa? Perempuannya udah itu. Ya udah itu. Atau karena dunia yang dia inginkan, Allah kasih dunia, apa yang nggak dikasih? Sebagaimana Qarun ketika miskin minta doa sama Sayyiduna Musa alaihissalam untuk diapain? Didoain. Kemudian didoakan oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Kaya Qarun, kaya. Cuman kayaknya membuat dia kebablasan daripada Allah Ta'ala. Mungkinan sombong sama Allah. Gak mau sedekah, pelitnya bukan main. Mati itu Qarun, ditenggelamin oleh Allah Ta'ala. Dia dan harta-hartanya semua. Makanya kalau kita nemu harta di bawah tanah, namanya apaan? Harta karun. Padahal harta siapa kita nggak tahu itu. Saking banyaknya tuh harta karun. Ditenggelamin oleh Allah Ta'ala. Selesai. Tinggal kita sekarang memaknai daripada hijrah secara ma'nawi. Yaitu bagaimana kita ini harus berubah diri kita dari yang tidak baik menuju yang lebih baik. Kalau seandainya pergantian tahun Masehi kita sering bikin resolusi. Bikin resolusi, oh tahun ini nih, tahun 2025 nih insya Allah saya mau nyicil motor, mau ini, mau beli ini, mau nyoba cicilan KPR, mau ini, mau ini, mau ini. Apapun kita usahain tuh. Pokoknya kita bikin aja dulu resolusinya itu. Urusannya duniawi. Tapi ada nggak di antara kita ketika awal pergantian tahun, tapi yang kita bikin adalah resolusi kita ukhrawi. Gimana sholat kita? Kapan bisa umroh? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana santunan sama anak yatim kita? Dan lain sebagainya. Kadang kita nggak adil sama diri kita sendiri. Giliran duniawi kita paling getol minta sama Allah Ta'ala. Tapi giliran Allah minta, mana? Sedekahmu untuk hamba-hambaku yang kurang beruntung, kata Allah. Kadang kita acuh tak acuh aja dengan itu semuanya. Walhasil, ini bulan Muharram, ini bulan hijrah. Jadikan ini momentum sebagai perubahan menjadi lebih baik lagi dalam diri kita. Perubahan itu enggak langsung berpindah, blok begitu aja enggak, tapi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan begitu. Mahlan bimahlin. Pelan-pelan, enggak ada perubahan itu yang terjadi langsung blok begitu aja. Kenapa? Karena kita merubah hidup tidak seperti kita membalikkan tangan kayak orang sulap begitu. Pelan-pelan. Kalau mau cepat kaya tuh, paling main judi online tuh, itu juga bentaran doang. Sekarang orang pengen cepat kaya, instan, macam-macam sekarang. Duit banyak, pinjol. Iya. Mau dapat duit banyak lagi, main judi online. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nggak ada yang menang. Nggak ada yang kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Menangnya haram, kalahnya mati udah. Dia mulai bunuh diri kapan? Bukan setelah dia main pinjol, main judi online, bukan. Tapi ketika dia buka aplikasi, dia mulai untuk membunuh dirinya sendiri itu. Perhatikan, kita punya anak. Mungkin hari ini anak orang lain yang terlibat atau yang kena judi online. Bisa jadi besok anak kita. Bisa jadi hari ini anak kita, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah.
Ya mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Orang tua kita yang masih ada pada sehat, panjang umur, yang udah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan ya guru-guru kita semua yang mengajar di tempat ini Allah berikan perlindungan, Allah jaga mereka, Allah sehatin badan mereka, Allah berkahi rezeki mereka. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.